ini mungkin dibuka sesi tanya jawab ya, Mas Kamil ya. Iya. Buat teman-teman yang mau tanya jawab, ini kita masih ada waktu sampai jam sekitar sebelum 8:30 ya. Iya. Silakan kalau yang mau open mic, silakan raise hand dulu, biar nanti hostnya bisa ngebuka mic-nya. Ini saya dari chat dulu ya, Mas. Ya, boleh. Ini ada pertanyaan dari paling atas dulu deh. Ini dari Riza Rahma ya. Mungkin ini pertanyaannya satu. Mungkin nggak kalau harga di Shopee di set beda dengan di Tokopedia? Misal di Shopee lebih tinggi karena biaya operasional Shopee sendiri udah tinggi. Ada satu lagi nih Mas pertanyaan dari beliau juga. Bagaimana mensiasati pricing supaya margin tetap dapat setelah dikurangi operasional. Jadi ini maksudnya mungkin supaya tadi setting harga sama supaya jangan kerja bakti ya. Iya, betul. Terus kalau untuk yang ketiga ya, gimana cara join komunitas Shopee? Nah, silakan Mas. Jadi kalau masalah pricing beda sih nggak masalah ya, di Tokopedia mau beda dengan Shopee nggak masalah. Di Blibli, di Lazada nggak masalah. Tapi yang biasanya beda begini, di Shopee sama di Tokopedia kadang-kadang kita bisa sama, yang biasa beda kita biasanya di Lazada sama di Blibli gitu. Awal-awal ya ketika jualan tuh. Makanya di Lazada tuh rajin tuh RM menelponin gitu kan. Atau banyak program-program yang gimana caranya harga di Lazada bisa murah dibanding di Shopee. Sama orang Blibli juga pernah ngebut saya, Mas kok harganya beda sih sama di Shopee gitu. Ya udah, tapi kan di Blibli lebih sadis lagi, nggak ngapa-ngapain aja udah dapat 8%. Saya bilang, potongannya 8%. Saya bilang, lu turunin harga dong, jangan kasih gue 8%, mati gue nggak dapat apa-apa. Oke, deal-dealan akhirnya bisa turun 3% waktu itu. Jadi relatively kalau misalnya kita mau beda-beda sebenarnya nggak masalah, itu strategi jualan kita aja gitu ya. Kita juga di Tokopedia juga ada biayanya kan, seingat saya ada biaya Tokopedia. Kalau Tokopedia tuh mesti ikut tuh yang Power Merchant. Setelah Power Merchant gratis ongkir sama iklan. Hitungan saya juga sekitar, iklan saya di Tokopedia juga sekitar hampir 10%. Gratis ongkir itu berapa ya, saya lupa. Terus yang Power Merchant-nya 2%. Jadi hampir sama kok, biayanya, pricing-nya hampir sama. Hampir di 15% gitu ya. 2,5% kalau Tokopedia. 2,5. Jadi antara pricing-nya antara 10-15% juga gitu yang kita keluarin untuk perpenjualan. Gitu sih. Jadi ya bisa diatur aja sih, Mas. Nah, kalau gimana cara dapetin barang? Nah, cara dapetin barang cari first hand ininya, ya kita jadi first hand suppliernya. Cari ya, kalau misalnya pabrik ya kita distributor utamanya lah. Berarti dicari ininya ya. Iya. Katakanlah supplier pun kita memilih supplier yang best price, ibaratnya gitu. Betul, ya. Best price. Atau ya kalau kita bisa jadi produsen lebih baik gitu kalau bisa. Betul. Terus yang ketiga, gimana cara join komunitas Shopee? Mungkin ada itu. Tadi tinggal ke ini aja, Instagramnya Kampus Shopee ID. Terus ntar juga ada biasanya Kampus Shopee lokasi tuh, ada Kampus Shopee Jakarta, Kampus Shopee Depok, Kampus Shopee Bekasi, macam deh, cari aja. Kebetulan saya ikutnya Kampus Shopee-nya Kampus Shopee Depok, Lazadanya juga Lazada Depok, Tokopedia juga ikutnya ke Depok semua. Nah, rumah saya kan di selatan ya, jadi lebih dekat ke, waktu itu sih alasannya kalau ngumpul lebih dekat gitu. Ini di komunitas bener-bener, bagi saya sih bener-bener kebantu lah, udah kayak keluarga gitu. Jadi kalau ada masalah-masalah atau feature-feature baru, dan kalau di komunitas Shopee itu ada ininya, ada seperti apa ya, orang Shopee-nya lah yang incas gitu. Jadi kita bisa termaintain. Ya, representative manager ya istilahnya. Iya. Kadang-kadang kan kalau RM kan biasanya untuk toko-toko yang udah lumayan gitu penjualannya baru ada RM. Tapi kalau ya toko-toko penjual
yang masih belum terlalu banyak salesnya, gabung ke Shopee gitu. Di situ ada istilahnya rektor ya, kalau di kita rektor. Iya, ada rektor ya. Itu yang bisa kita kalau ada masalah bisa sharing ke rektornya lah. Oke, lanjut Mas. Instagram dulu ya itu ya. Ya, Instagram, kontak Instagram. Langsung ke yang daerah ya Bu ya. Jadi kalau nasional kan emang terlalu banyak. Saya juga Depok nih. Depok. Ya saya juga Depok nih kebetulan Kang. Iya. Ini fotonya foto Depok nih. Oh gitu. Tokopedia itu kalau Tokopedia namanya Tokopedia Depok gitu namanya Kak. Kalau Tokopedia ada grup Facebooknya. Jadi Tokopedia tuh sempat ada apa ya? Jadi kayaknya sempat ada masalah gitu ya. Jadi komunitas yang ada itu nggak ada pengurusnya. Jadi mereka bikin yang terpusat. Seingat saya cuma ada di Telegram sama di Facebook. Tapi jujur saya nggak ngikutin. Saya cuma ikut yang di Tokopedia, Tokopedia Depok. Pernah nyari di Facebook kayaknya nggak ketemu malahan waktu itu. Beberapa hari terdekat sih. Kalau nggak ketemu atau ada nggak aktif atau gimana? Di Tokopedia ada. Kalau di Tokopedia itu nama komunitasnya ada keluarga Tokopedia. Itu ada di Facebook ada, sama ada di Instagram ya. Keluarga Tokopedia. Kalau di Facebook dia keluarga close group tapi ya. Jadi kita registernya tapi dari dashboard Tokopedia. Baik. Terima kasih. Iya, itu yang resmi ya. Terima kasih. Okay. Oh iya, masih boleh nanya lagi nggak? Boleh. Oh iya udah nanti. Monggo Bu, satu yang lagi lain Bu. dulu aja deh nanti saya. Oh, yang lain dulu. Baik. Oh, saya belum nanya lagi. Ya udah. Ya yang lain dulu aja. Yang lain dulu Bu Arini. Oke. Yang lain dulu ya. Ini ada pertanyaan keempat. Ya. Dari Pak Mamur. Ya? Yang resen dulu, yang resen Arini Imatak. Monggo. Oke. Iya, ini saya ayahnya Arini nih, kebetulan pakai akunnya anak. Ini anak buat dipakai Zoom dari. Oke, ya makasih nih Mas Kamil, Mas Makmur udah memfasilitasi kita belajar hari ini. Sama-sama. Ini saya mau nanya terkait buat Shopee, itu kan kalau margin Mas Kamil menyampaikan tadi sekitar 20-30% ya. Kalau misalnya di angka rupiah, bisa nggak kita ambil margin? Kalau misalnya kayak di Facebook itu kan teman-teman bilang itu ngambil margin. Sorry, di saya hilang suaranya. Halo Pak. Suaranya hilang Pak. Halo. Ya. Nah, terus sempat hilang Pak suaranya. Oh iya, ini lagi hujan nih di Bandung. Terus ngambil marginnya kalau dalam rupiah ada gambaran nggak, misalnya 20.000 kah minimal per produk atau 30.000 kah gitu ya, biar di Shopee itu ya itu tadi yang nggak habis sama biaya. Terus kedua, kalau buat iklan itu kan ada iklan itu yang kata kunci yang spesifik, ada yang meluas. Iya. Nah ini sarannya gimana nih bagusnya? Misalnya kan kita udah tes nih, ternyata ada konversi itu masuk dari yang spesifik beberapa gitu kan. Nah ini mau kita scale up buat iklannya, nah itu kita strateginya gimana nih bagusnya? Nah mungkin itu Mas. Ya, makasih Mas Kamil ya. Makasih Pak. Iya. Kalau dari saya lebih seneng yang pakainya persentase. Jadi pernah ada soalnya kejadian tuh temen gitu kan main, wah gue ngambil 10.000 deh gitu kan untung, atau 5.000, 10.000 atau 20.000. Ternyata pas dikonversi apa namanya? Ya tadi kan mesti dilihat konversinya, karena kan Shopee dia nggak ngambil kayak gitu, dia ngambilnya tadi biayanya pokoknya sekian persen. Tadi kayak biaya admin 22%, gratis ongkir ekstra dia minta 3%. Gitu. Jadi kalau saya sih lebih seneng ngikutin marginnya ya persentase juga. Jadi kalau misalnya harga barangnya murah ya apa namanya? Persentasenya kecil juga ya. Betul. Jadi secara nominal kecil juga ya. Betul, secara potongan kan juga pasti kecil. Nominalnya juga apa namanya? Kayak gitu sih. Jadi jangan yang saya takut kalau tiba-tiba
Jadi kan kalau sekian main tembak 10.000 atau tembak 20.000, kita kan nggak tahu 20.000 itu berapa persen gitu. Apa jangan-jangan kita boncos lagi kan? Itu jadi masalah. Iya, kalau misalnya harga produknya 300.000 gitu ya, kita ngambil keuntungan 20.000 cuman berapa? 10%. 10% ya. Iya, kan nggak terasa kan? Oh, gede 20.000 kelihatannya gede nih gitu kan. Katanya cuma 10% udah habis sama gitu kan. Iya, admin nama gede songkir. Ya berarti emang ini aja ya, ngambil dari persentase aja. Misalnya walaupun harga barangnya 10.000 gitu ya, kalau kena 10% kan biayanya total tadi sekitar berapa? 5% ya. Iya. 5% berarti kan cuma 500 perak ya. Kita ngambil margin 3.000 juga nggak masalah ya. Iya, 3.000 kan 30% ya. Iya. Itu oke lah itu. Oke deh, sip. Ya deh. Nah, ini yang buat yang strategi iklan nih, kata kuncinya meluas atau spesifik nih. Nah, gimana nih bagusnya buat agar iklannya itu murah tapi impact-nya maksimal gitu. Nah, gimana nih, Mas? Kalau saya kata kunci pakainya luas, Pak. Saya pernah dikasih tahu sih waktu itu sama pernah ngobrol lah sama orang Shopee. Coba Pak pakainya yang luas aja. Yang luas kan dia bisa yang kata-kata yang mirip-mirip gitu itu ikut-ikutan akan kemakan juga iklannya gitu. Nah, tinggal di-adjust memang tadi biayanya aja. Menurut saya yang lebih berdampak ke biaya soalnya gitu. Iya kan? Iya. Bidding kita gitu. Sebenarnya kalau tadi guru saya sebenarnya bilang ya iklan nggak ada yang mana yang benar gitu. Yang benar yang harganya murah, omsetnya banyak. Ya menurut saya tinggal dicari aja gitu kan. Kita coba seperti mungkin spesifik di tempat Bapak bisa bagus, mungkin di saya luas dengan yang harganya murah gitu kan. Bapak spesifik mungkin agak tinggi sedikit, gitu, baru kemakan kan kalau lebih tinggi. Iya, soalnya yang saya rasa ini kalau begitu saya ngeset kata kunci meluas, itu misalnya budget 50.000 itu setengah hari juga udah habis gitu. Iya, betul. Emang kayak gitu ya? Iya, luas itu pasti lebih cepat habis dibanding yang spesifik. Berarti budgetnya ya ini juga ya, menyesuaikan juga ya. Budget menyesuaikan, betul. Jadi ini kan sebenarnya kan ini aja mungkin iterasi lah, kita coba-coba gitu kan. Mana nih yang paling optimal bagi kita gitu. Jujur aja saya juga sampai sekarang masih terus mencari gitu. Kalau saya kok terakhir yang bagi saya cukup baik mengcombine antara yang carian luas tapi harganya murah-murah gitu kan. Tadi kan saya set tuh paling murah 180, 181 paling 185 gitu. Tapi meluas banyak tapi gitu kan. yang murah ya. Meluas tapi murah. Istilahnya kalau kayak ngasih jebakan, saya kasih jebakan banyak deh gitu kan. Jebakannya banyak. Dibanding kita kasih jebakan satu, tangkapnya banyak. Gitu. Dibanding kita ngasih jebakan satu kalau harganya mahal kan tadi bisa jadi ada orang kan ya kayak Shopee kan ada orang banyak juga yang seller-seller pembeli itu kan yang iseng kan main klik gitu kan ya dengan gampangnya klik, dia nggak tahu ketika dia ngeklik produk yang iklan kan bayar sebenarnya nggak jadi beli gitu. Ya, kita habis gitu. Berarti yang mahal-mahal misalnya kan ini ada nih sarannya 500 gitu dari Shopee-nya, ada yang 180. Ya udah yang 500 itu kan kita ini aja, kita delete aja ya. Oh, gak usah di-delete Pak, diedit kan bisa jadi 180. Oh, iya diedit aja. Oh iya. Budgetnya diturunin ya. Budgetnya diturunin, betul. Kalau saya potong rata yang paling murah. Oke. Sip. Iya deh. Iya. Makasih banyak nih Mas Kamil nih tercerahkan. Iya, silakan teman-teman yang lain. Ya, makasih banyak Pak atas pertanyaannya. Nah, coba ke pertanyaan keempat tadi ya, udah ngantri soalnya. Mungkin singkat aja Mas Jubelio, hanya buat sinkronisasi marketplace aja atau bisa integrasi dengan website? Website yang basisnya saya lupa. Website yang basisnya WordPress bisa dia. Seingat saya bisa. Bisa ya. Iya, tapi WordPress sama apa gitu. Terus Shopify juga bisa dia. Ini nih. WooCommerce Magento. Ya, berarti ini kalau untuk punya websitenya harus yang ada commerce ya. Harus yang orang bisa order nih istilahnya. Iya, betul. Karena kan dia kan stok yang di sinkron kan sebenarnya API-nya kan, API order, API stok ya, manajemen stoknya. Gitu.
Jadi kalau bentuknya, jadi gini, kalau bentuknya dia blok gitu nggak bisa berarti ya? Iya, blok kan nggak bisa. Kan nggak ada yang diorder juga di blok. Ini kan emang Nggak ada benar-benar buat transaksi. buat manajemen stok sama manajemen order kan. Betul. Berarti lanjut nih Mas ya. Oke. Lanjut ke berikutnya, mungkin ada pertanyaan untuk Facebook Marketplace apa bisa diterapkan juga untuk ilmunya Pak atau beda? Jadi mungkin maksudnya tadi pengalaman Mas Kamil di Shopee, kalau misalnya diterapkan di Facebook, Facebook sekarang ada Marketplace nih. Ini monggo nih kalau misalnya punya pengalaman ini, Mas Kamil mungkin boleh share nih. Oh, saya belum bisa jawab, belum pernah pakai ya. Iya. Jadi teman-teman mungkin balik lagi sedikit. Ini memang kita sesinya adalah optimasi tapi based on experience ya. Dulu juga waktu yang di seri Facebook, waktu saya pasti saya bilang, saya cuma bisa jawab ya apa yang saya alami. Kalau misalnya saya nggak alami, istilahnya kan belum terbukti gitu ya. Kalau ini kan minimal nih strategi ini untuk akunnya Mas Kamil ya udah sukses lah ibarat gitu ya, udah teruji ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Sebaiknya satu akun satu jenis produk atau bila campuran bagus gak? Misalnya fashion frozen, berarti ini istilahnya niche atau gado-gado nih. Kalau saya yang gado-gado, mungkin kalau misalnya punya cuman bisa bikin satu akun ya satu akun dulu. Tapi kalau bisa bikin sampai bisa create beberapa akun, misalnya kita bisa bikin 3, ya udah bikin aja satu yang gado-gado, yang 2 masing-masing, gitu kan bisa aja. Sebenarnya bagi saya sih nggak masalah. Yang penting mungkin yang paling penting tuh ininya kali ya. Jadi niche-nya tuh niche ke, kalau saya pernah dapat teman gitu ya, dia teman saya tuh orang Tokopedia Depok. Dia jualannya akuarium, Bang. Dia bilang, gue niche-nya jualan akuarium. Artinya apa? Itu kan hobi. Hobinya siapa? Kebanyakan yang suka akuarium kan cowok ya. Gitu. Dia bilang, oke. Karena, berarti niche dari marketnya dia adalah, apa namanya? Cowok lah gitu kan. Nah, sebisa mungkin ya masih yang related sama apa sih yang kira-kira dicari sama cowok. Jangan dia jualan akuarium, tiba-tiba jualan kerudung gitu misalnya. Walaupun nggak salah sih, cuman maksudnya jadinya kan ya sayang gitu niche yang udah dibangun. Kalau udah niche-nya ke laki-laki ya ke laki-laki. Kalau menurut saya niche-nya lebih ke, maksudnya lebih ke balik ke apa namanya, buyer utamanya dia gitu. Selama ini yang beli banyak kan laki-laki apa perempuan sih gitu. Menurut saya sih ya. Kalau masalah dicampur, ya tadi balik lagi ke kira-kira gimana. Ada yang saya belum punya belum punya kesempatan nih untuk bikin toko baru, tapi ada nih yang nawarin saya, ya udah. Kalau dan selama ini emang misalnya dia jualannya tadi pakaian untuk ibu-ibu gitu, marketnya ibu-ibu, tiba-tiba jualan frozen food. Kan frozen food juga dicari juga kan sama ibu-ibu. Ya dicoba aja gitu, nggak ada salahnya. Berarti kalaupun misalnya mau ada variasi di luar produk utama kan misalnya, ya, betul. Minimal masih ada relation-nya lah ya, antar produk gitu. Betul. Jadi kalaupun gado-gado ya gado-gadonya jangan pakai ikan kali ya, atau jangan pakai daging, mungkin orang nggak biasa gitu ya. Nah kalau misalnya mau divariasiin tempe ke tahu mungkin kan, tahunya mau divariasiin tahu Sumedang itu silakan aja. Iya benar. Oke, lanjut lagi Mas. Ini ada pertanyaannya. Kalau iklan di Shopee dipantau daily-nya atau tidak? Karena saya pernah coba keyword dengan budget rendah, pas search produk nggak muncul, teratas di bawah, kayak posisi di bawah. Apa karena kompetitor pasang harga iklan tinggi terus? Iya, kalau rendah pasti kan di yang belakang-belakang tuh munculnya. Ya nggak apa-apa gitu. Bagi saya sih tipikal pembeli itu macam-macam ya. Ada tipikal pembeli yang
udah dia nggak mau repot scroll sampai bawah gitu kan. Jadi dia lihat beberapa produk di atas gitu kan, mungkin iklan-iklan di atas dia beli. Ada juga orang yang penasaran gitu kan, siapa tahu yang masih dapat yang lain-lain gitu. Nah, memang kalau istilahnya strategi iklan dengan harga murah itu kita nyari kayak gitu tuh, orang yang nyari scroll ke bawah gitu. Dan gini, tadi kalau kita misalnya sama-sama budget, sama-sama 100.000 misalnya. 100.000 kalau di harga tinggi kan paling kita bidding misalnya 1.000. Kalau 100.000 kan, kalau bidding 1.000 itu paling berapa kali klik? 1.000, 100 ya, cuma 100 kali klik kan. Kalau bidding kita 180, ya kan, itu kan berapa kali klik? Jauh banyak kliknya gitu kan. Jadi tadi jebakannya bisa lebih banyak. Nah itu, cuman memang tadi itu mesti kita sambil jalan gitu, sambil ngelihat yang mana sih yang lebih optimal. Nah, terus kalau saya beberapa waktu yang lalu saya masih tuh iklan, saya budgetin sehari 100.000, sehari 200.000, 300.000. Tapi kalau sekarang udah mungkin hampir setahunan lah sejak pandemi sih ingat saya. Saya tuh iklan saya loss pas. Jadi udah isi aja budget 100.000 gitu. Itu pokoknya jangan sampai habis, saya udah top up lagi gitu. Toko yang paling murah, toko yang biasa itu rata-rata 100.000 kan sehari. Kalau toko yang bagus, saya bisa sampai 1 juta sehari untuk iklan gitu. Jadi ya pokoknya jangan, bahkan kalau sekarang strategi saya, iklan saya nggak boleh mati. Sebelum habis gitu, isi lagi. Sebelum habis, top up lagi. Sebelum habis, top up lagi. Ya. Berarti strateginya kalau untuk yang Mas Kamil nih artinya jalan terus iklannya ya? Jalan terus, 247. Ya. Minggu hajar terus. Ada pertanyaan lagi, untuk iklan sebaiknya berapa suku kata ya untuk kata kunci? Terus jumlah pencarian yang kita cari, jumlahnya mungkin ada tipsnya? Jumlah pencarian? Maksudnya gimana ya? Mungkin kan kalau di Shopee kan ada itu ya. Nah ini, kalau saya iklannya, ini kan kita bisa nambahin katanya. Kalau saya tuh sampai, ya 10 tuh minimum deh, 10. Kata-kata 10 sampai 15, kadang-kadang 20. 20 kata pencarian nih, kata pencarian ditambahkan. Gitu. Tadi kan saya bilang, kalau saya strateginya adalah kata kunci dibanyakin, harga murah, ya kan? Jadi di satu produk itu kata kuncinya udah banyak nih yang kita iklanin. Udah gitu yang kedua, produknya juga banyak yang kita iklanin gitu. Jadi saya mencoba untuk istilahnya tadi menjaringnya dengan banyak jebakan gitu supaya masuk si pembeli bisa masuk ke produk saya. Berarti dikunci ya. Pembeli mau kemana aja ketemunya toko Mas Kamil lagi. Dia mau nyari, misalnya jualnya baju oblong gitu kan. Saya nyari pasti ini, kalau baju oblong saya nulisnya pasti baju oblong, kaos oblong. Kaos aja tuh ada kaos gitu kan, kaos oblong. Misalnya kaos katun gitu kan. Ya kita bisa variasi deh, pakaian pria, baju pria gitu. Jadi bisa banyak sekali. Pokoknya nulis apa aja kejebak deh. Ya, kira-kira gitu. Oke, lanjut Mas. Untuk yang toko baru mungkin iklan yang tepat, ada tipsnya mungkin? Toko baru misalnya. Toko baru. Oh. Ya, nah, toko baru jujur aja gini. Jadi saya ngebaca algoritma Shopee tuh, misalnya gini, saya punya toko sama, ya kan? Ada toko yang lama, ada yang toko baru. Nah, iklannya tentunya karena saya udah pengalaman di toko yang lama, iklannya saya buat sama dong di toko yang baru, ya kan? Gaya-gayanya lah gitu, gaya-gayanya sama. Ternyata apa? Di toko baru pasti dengan harga yang sama, dengan gaya yang sama, pasti dia lebih sedikit gitu ya. Wajar. Kenapa? Karena si Shopee juga udah punya algoritma gitu istilahnya. Kan kalau ini misalnya harganya sama, untuk barang yang sama, harganya sama, apa ya mungkin Shopee munculin yang
yang belum ada reviewnya atau reviewnya masih dikit, pasti dia munculin yang review udah banyak, artinya sales udah banyak gitu kan, walaupun harganya sama gitu. Dia pasti lebih duluan gitu. Jadi walaupun gaya-gayanya sama, pasti yang toko lebih lama akan lebih banyak makan iklannya. Jadi gimana nih toko baru? Ya mau nggak mau deh, harganya ya iklannya kita naikin deh iklannya gitu kan. Tadi misalnya kalau ya toko lama saya cuma pakai gratis ongkir ekstra. Toko baru saya biasanya suka tambahin cashback ekstra gitu kan, supaya lebih menarik lah ke orang gitu. Terus sama harga ya biasanya kita turun-turunin dikit lah gitu. Jadi memang jujur aja ya margin pasti lebih berkurang dibanding toko yang lama. Tapi kan kita coba angkat dulu tokonya gitu. Setelah tokonya naik dan dikenal, algoritmanya sudah membaik, baru kita mulai perbaikin gitu kan. Harganya kita kembaliin ke normal, iklannya kita mulai turunin lagi biaya iklannya. Oke Mas, ini pertanyaannya masih ada, tapi karena waktunya udah terbatas, udah jam 9 lewat. Ini ada 2 pertanyaan terakhir aja nih saya bacain ya, biar cepat. Adakah tips and trik supaya iklan bisa winning campaign? Bagaimana menentukan budget supaya bisa bersaing dengan kompetitor supaya tetap ekonomis? Ini karena saya pernah set 1 minggu boncos hilang 50.000, konversi hanya 1 produk. Oke, silakan dijawab Mas. Habis ini ada 1 pertanyaan lagi nih terakhir. Ya tadi kalau toko baru boncos ya wajar ya, karena kan tadi orang juga istilahnya konversinya pasti beda kan sama toko yang lama. Toko lama kan konversinya pasti biasanya lebih tinggi karena kan reviewnya lebih bagus, orang lebih percaya gitu kan. Kalau toko baru kan orang masih ketika ngeklik, aduh ini review masih yakin gak nih beli gitu kan, yakin gak nih beli gitu. Kalau bagi saya toko baru ya yakin aja gitu, maksudnya ya boncos-boncos dikit ya yang penting kita naik dulu toko kita gitu. Ya tadinya belum star seller jadi star seller. Saya kemarin ya tadi yang saya bilang, Berarti tetap saya ada toko yang baru beberapa bulan ya. Baru beberapa bulan emang saya inilah oke kita push gitu kan. Saya nge-push bener-bener nge-push. Saya pakein gratis ongkir ekstra, saya agak loss lah iklan gitu kan. Ini harga iklannya dinaik-naikin. Beberapa juga saya pakai otomatisnya agak lebih banyak. Memang boncos tuh. Budget saya lebih dari 10%. Tapi ya nggak apa-apa. Ya namanya kita jualan kan mesti istilahnya pengenalan dulu gitu ke pasar. Nah, ini setelah penjualan udah banyak, star seller udah dapat. Nah, ini saya baru mau nurunin harganya. Nurunin iklannya maksudnya. Oke, Mas. berarti tetap dilanjut aja. Lanjut, Boleh nanya lagi nggak? lanjut, jangan sampai nggak lanjut. Masa baru boncos sedikit nggak lanjut? Jangan kapok ya. Oke. Jangan kapok. Ya, enggak, soalnya masih takut-takutan, Mas. Jangan Berarti takut. seminggu itu kan misalnya 50.000 habis gitu, lebih baik dilanjut aja sampai kayak kita lanjut terus, kita tetap lanjut sampai di batas apa, terus atau kita perlu riset untuk beberapa hari lagi gitu untuk disetting ulang apa gimana gitu. Kalau gini, yang jelas gini, terbukti di Bank Makmur pasti ngiklan Bank Makmur. Saya tahu iklannya banyak jauh lebih banyak dibanding saya gitu. Dan buktinya ya hidup dari iklan gitu. Di saya juga, saya kan udah punya toko nggak cuma 1, ada lebih dari 4 toko saya punya. Dan semuanya saya iklan, semua toko saya iklan. Dan semuanya ada sales gitu. Produknya juga hampir-hampir sama, semuanya ada sales. Jadi kalau nggak di iklan pasti lebih nggak ngangkat lagi tokonya gitu. Ya coba Iya gini. sih, emang bener. Coba diatur-atur. Tadi misalnya gini, coba dicek lagi 50.000 itu iklannya berapa harganya. Jangan-jangan ke setting otomatis. Kalau otomatis udah pasti boncos deh. Udah pasti boncos otomatis tuh. Di setting yang yang moderat aja gitu, maksudnya jangan terlalu basic banget yang 180, mungkin lebih dikit lah. Gitu. Ntar kasih kata kunci yang relevan. Tapi jangan Nah, takut. ini kan Jangan takut. tadi kan ini
Nah, ini tadi kan Mas Kamil bilang ketika iklan dilihat dari yang harga paling kecil gitu ya. Berarti yang dilihat tuh harganya ya, bukan volume pencariannya. Soalnya kemarin memang saya yang dilihat volume pencarian yang terbesar. Kayaknya jadinya harganya paling gede deh malahan. Oh iya, bener. Jadi gini nih, ini nih persis nih kayak gini. Ini saya jualan baby nih. Ini kan dia rekomendasi. Lihat nih harga rekomendasi kan 500. Jadi kalau mbaknya ngeklik ditambahkan, di kanan nih pasti langsung jadi 500. Ini diedit semua, jangan ngikutin harga rekomendasi. Gitu. Dirubah, diturunin. Oke. Oh, berarti kita malah nggak ngikutin harga rekomendasi. Jangan, harga rekomendasi tinggi banget. Tapi harga terendah aja. Oke. Dicoba Terus, dulu dari kalau volume pencarian ini ngaruh nggak sih sebenarnya, Mas? Volume pencarian ini soal kemarin aku ngelihat volume pencarian. Aku kira di situ orang banyak nyari gitu, kayak semacam SEO-nya gitu kan, orang banyak nyari lewat di misalnya bayi ini volumenya paling gede, berarti orang kebanyakan nyari dengan kata kunci bayi misalnya kayak gitu. Ngaruh nggak itu? Jadi gini, yang ada di sini ini kan disarankan sama Shopee, itu ada tulisannya kan disarankan sama Shopee. Jadi Shopee ini udah ngebaca nih, kalau bayi dalam 1 bulan berapa orang sih orang yang cuma ngeklik kata bayi gitu, bayi doang tuh, bayi di kata search engine Shopee. Oh, ada sekian 10.000. Oh, kalau orang yang nyari jam per bayi gitu kan, ada 100 sekian 10.000. Ya ini kan sebenarnya patokan aja dari seberapa banyak volume pencarian. Makanya kemudian dia juga ngeluarin harga rekomendasi. Jadi kalau dari saya, kata-kata yang di sini ini satu bisa juga kita pakai buat SEO untuk tadi judul kan. Terus kemudian untuk yang diikat, selama itu masih related, tadi misalnya celana panjang gitu kan, celana panjang. Terus kalau cuma celana panjang doang, celana panjang apa sih? Oh, bagian dari pakaian pria. Kita klik juga pakaian pria. Oh, ada nih, kita tambahin aja gitu. Kita kan juga pasti yang muncul di sini awalnya harga rekomendasi. Kita tinggal ubah gitu. Jadi ada kan orang yang harus diubah harga rekomendasinya, siap. Iya, dirubah. Jadi supaya jangan bocos-bocos banget lah gitu. Terus kata kunci ya sebanyak-banyak ya kira-kira relatif lah. Ya 50.000 insya Allah masih inilah. Iya, masih takut, belum pengalaman, masih mau nanya-nanya dulu, makanya ini dapat insight baru lumayan lah. Makasih, Mas. Kalau dari saya mungkin boleh nambahin dikit nih Mas Kamil. Jadi pengalaman saya aja. Saya suka gini kalau ke tim saya ya. Ya mungkin ini sedikit aja tentang ini. Kan pencarian tuh ada pencarian luas, ada pencarian spesifik. Nah, tapi kita jangan sampai terjebak pada keyword, karena keyword ada yang keywordnya luas dan keywordnya spesifik. Saya contohin misalnya gini, makanan ya, frozen food gitu. Frozen food itu kalau di Tokopedia contoh ya, itu bisa sampai 12.000 tuh pencariannya. Tapi makna frozen food kan luas banget, mulai dari daging mentah beku, ayam mentah beku, terus kemudian sampai ke katakanlah kalau yang setengah jadi ya. Kekian, kemudian ekado, kemudian pempek gitu loh. Nah, kalau produk kita misalnya kurang dari 100, kalau di iklan, kalau misalnya ini jatuhnya yang kalau Shopee kan satuan ya, kalau jatuhnya ke satuan, artinya gini, tembakan kita terlalu luas, jadi 12.000 itu bisa jadi orang nggak mencari misalnya produk kita cuma pempek misalnya. Kan 12.000 itu bisa jadi yang 11.000-nya carinya misalnya daging mentah gitu. Jadi begitu kita diklik ya, tapi orang istilahnya bouncing lagi, orang keluar lagi. Orang dia nyarinya bukan katakanlah tadi bukan pempek, nyarinya yang lain gitu. Iya benar. Jadi kalau saya biasanya ke tim saya bilang hati-hati dengan kata kunci, jangan terjebak spesifik dan luas, tapi juga makna. Kalau di Tokopedia frozen food itu kalau di tempat saya, kalau di Tokopedia udah jadi, di sana kan ada istilah kata kunci negatif ya. Kalau misalnya yang senang otak-atik Tokopedia itu ada namanya kata kunci negatif. Jadi kalau saya set dia ke kata kunci, ntar nggak lama tuh dalam sehari 2 hari
dia langsung masukin tuh istilahnya suggest dari Tokopedia untuk memasukkan kata kunci frozen food itu sebagai kata kunci negatif. Jadi kalau ada orang mencari frozen food, maka iklan saya nggak akan muncul justru, gitu. Kenapa? Karena udah diklik banyak orang, nggak ada jualannya di situ. Itu pengalaman saya. Ya udah, akhirnya saya nggak pernah pakai kata-kata yang istilahnya kata-kata yang bermakna terlalu luas. Oh jangan deh, gitu. Ya, ini sharing pengalaman aja. Nanti juga sebenarnya ini menarik ya. Iya, siap. Iklan ini kan kalau di marketplace ini ada istilahnya nggak iklan nggak jualan ya. Jadi teman-teman di sini jangan takut beriklan. Istilahnya kan itu kan kayak pancing ya. Pancing itu kalau tadi Mas Kamil bilang perangkap lah. Perangkap itu kalau kita nggak naruh perangkap ya nggak akan dapet tuh tikus-tikusnya gitu. Kalau kita nggak mancing nggak nebar kail nggak dapat ikan-ikannya gitu. Iya, Nah, karena memang saya juga kan sebetulnya juga ada di Tokopedia. Tapi kalau di Tokopedia penjualannya sih lumayan, alhamdulillah. Cuman yang di Shopee ini sih masih kan karena beda algoritma makanya harus belajar dulu. benar. Memang Baik, nanti saya strateginya, coba dulu. Terima kasih ya, Mas. iya benar. Memang strateginya nggak sama ya. Nggak bisa copy paste nih pengalaman saya. Jadi benar-benar ya punya pengunjung yang beda, punya tipologi customer yang beda juga gitu. Oke, nanti mungkin suatu saat kalau misalnya dari teman-teman Nawi Channel mau ngadain ini bisa ngadain yang lebih spesifik ngulik-ngulik iklan ya. Kayaknya menarik ya. Oke, siap. Menarik banget tuh. Mas, boleh. Saya rasa waktunya udah cukup. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Sudah, oh ya, mungkin sebelum ditutup kita informasikan dulu buat teman-teman yang belum ngisi form registrasi, silakan isi form registrasi. Nanti di form registrasi itu kita ada link untuk grup. Grupnya itu grup belajar bareng ya, istilahnya optimasi marketplace. Jadi teman-teman yang dari mana aja silakan bergabung, itu free. Kemudian juga di situ ada teman-teman yang punya experience juga istilahnya sharing katakan tanda kutip gratisan lah gitu ya. Jadi punya ilmu ya udah sharing nggak ada ruginya gitu. Nah teman-teman yang mau dapat insight atau mau dapat pencerahan tentang marketplace silakan gabung aja. Caranya gimana? Caranya bisa ngisi form registrasi. Kalau misalnya form registrasinya mungkin Mas Ilham link registrasinya mungkin bisa di-share di chat nanti Mas. Ya, nanti di chat sama teman-teman. Di itu ya. Ya, nanti saya cari. Nah, nanti di link registrasi karena di situ di bagian ujung link registrasi itu ada link join ke grup WhatsApp. Teman-teman silakan aja kalau mau join. Selama ini banyak sharing-sharing juga. Dan memang kita butuh, artinya gini, butuh di situ kita semua sama ya. Semua sama-sama belajar, yang punya mungkin ada yang udah advance tapi tetap masih belajar, yang masih baru juga masih belajar gitu. Jadi silakan join aja. Kemudian nah ini udah di-share ya Mas ya? Oke, silakan dilihat di chat itu ada form registrasi bit.ly/Shopee optimasi. Nanti di bagian ujung ada link untuk grup WhatsApp, silakan join teman-teman kalau minat. Karena nanti kita juga rencana sih ke depannya mau ada rutin ya sharing-sharing marketplace seperti ini buat teman-teman saling berbagi. Nanti yang punya pengalaman aja silakan, yang mau belajar nanti silakan. Kira-kira itu mungkin saya mau kasih sedikit lagi Mas kami buat closing Mas, silakan. Oh ya tadi ada sedikit Mas. Mungkin ada yang nanya tokonya mungkin. Jangan. Ntar kita japri aja. Wow. Ini kalau tadi saya udah dikasih intip-intip soalnya ngelihat followernya udah ngeri nih. Oh enggak lah, itu bukan toko. yang tadi itu bukan ada yang toko saya semua. Itu lihat di cari ya temen juga. Ya nanti kalau misalnya mau ini di grup aja ya, di grup boleh. Nanti kalau misalnya mau tahu tokonya Mas Kamil nih, nanti di grup saya kasih linknya.
Gitu. Ada closing, Mas? Cukup lah. Oke, makasih Semangat banyak aja. Mas Kamil buat sharing-sharingnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Saya rasa cukup ya teman-teman. Kritikan, saran dan masukan silakan disampaikan di grup. Kemudian kalau mau minat untuk ikutan sharing silakan masuk ke grup, atau misalnya teman-teman punya rekomendasi buat pembicara ya, silakan aja. Kita masih bikin acaranya itu rencananya rutin dan kita masih dengan konsep free ya. Free artinya semua di sini pokoknya serba gratis ya, ilmu tuh ditebar-tebar aja, silakan makin banyak ditebar makin bagus, makin nambah ilmu buat kita sendiri. Saya rasa itu aja cukup. Terima kasih banyak teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.